Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'an, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Wa fi ayatil ukhra, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar fayusbagu sabghatan fin nar thumma yuqalu lah ya ibni adam hal ra'aita khairan qad hal marra bika na'imun qad. Qala la wallahi ya Rabb. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Bapak-bapak, saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang berbahagia, segala puji hanya bagi Allah, yang Allah sampai detik ini masih memberikan kepada kita berbagai nikmat-nikmat yang besar, yang tidak terhitung betapa banyaknya dan tidak terkira betapa besar nilainya. Sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Raya Ansarullah yang kita banggakan ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim laki-laki, yakninya menunaikan salat fardu Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang setia mengikuti jalannya. Nah, bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, kemudian melalui mimbar ini izinkanlah khatib menyampaikan wasiat takwa kepada kita bersama. Wabil khusus bagi diri khatib pribadi, hendaklah kita senantiasa mempertahankan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sebab hanya dengan ketakwaanlah kita bisa memperoleh kebahagiaan yang sejati baik di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, kemudian yang akan menjadi materi kita pada siang hari ini, kita ambil judul Sekejap yang Memperdayakan. Bapak-bapak kaum muslimin, akan ada beberapa fase yang kita lewati hingga kita sampai di akhirat. Pertama, yakni alam rahim, yakni alam kandungan di dalam perut ibu kita. Kemudian kita memasuki fase dunia yang saat ini sedang kita lewati. Kemudian nanti kita akan melewati alam barzakh setelah kita wafat, dan finalnya, puncaknya, kita akan sampai di alam akhirat. Nah, bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, Buya Yahya Al-Bahjah, seorang ulama yang sangat terkemuka saat ini di Indonesia, pernah mengatakan dalam ceramahnya, bagaimana sebenarnya perbandingan antara alam-alam tersebut. Beliau katakan,
alam dunia itu dengan alam rahim itu adalah perbandingannya besar dan kecil. Alam rahim itu kecil sekali, alam kandungan dalam perut ibu kita, dan durasinya pendek, hanya 9 bulan 10 hari kurang lebih. Kemudian kita masuk ke alam dunia yang kita hidup di dalamnya kurang lebih 60 sampai 70 tahun atau bisa kurang dari itu. Nah, lantas bagaimana perbandingan antara alam barzakh dengan alam dunia? Ternyata beliau katakan, perbandingan alam barzakh yang kita lewati setelah kita meninggal nanti itu sama seperti perbandingan alam dunia dengan alam kandungan. Nah, perbandingan antara alam barzakh dengan alam dunia seperti perbandingan alam dunia dengan alam kandungan. Betapa luasnya alam barzakh dibandingkan alam dunia. Nah, kemudian bagaimana perbandingan alam akhirat dengan alam barzakh? Nah, ternyata beliau sampaikan perbandingan alam akhirat dengan alam barzakh itu sama seperti perbandingan alam barzakh dengan alam dunia, sama seperti perbandingan alam dunia dengan alam kandungan. Betapa kecilnya, betapa sempitnya. Nah, alam akhirat adalah alam yang sangat luas. Nah, Bapak-bapak kaum muslimin, sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian di dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 45 yang kita bacakan di awal tadi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Dan pada hari kami mengumpulkan mereka, mereka merasa tinggal di dunia dulu seolah-olah hanya sesaat saja pada siang hari. Nah, kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 35, apa kata Allah? Ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun. Ya, pada hari ketika mereka melihat apa yang selama ini kami janjikan kepada mereka. Lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Mereka merasa dahulu tinggal di dunia seolah-olah sesaat saja pada siang hari. Kemudian di dalam surah An-Nazi'at ayat ke-46 Allah katakan, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Dan pada hari ketika kami kumpulkan mereka, pada hari ketika mereka melihat betapa dahsyatnya hari kiamat itu, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia dulu hanya sesaat saja pada sore hari atau pagi hari. Nah, Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, dari 3 ayat ini yang bunyinya kurang lebih mirip, para ulama tafsir sepakat bahwasanya ayat-ayat tersebut itu menceritakan tentang bagaimana reaksi manusia ketika mereka sampai pada hari kiamat nanti, ketika mereka sampai pada hari akhirat nanti, ketika mereka melihat surga sudah ditampakkan di hadapan mereka, ketika mereka melihat neraka sudah menyala-nyala untuk menanti mereka yang durhaka. Maka saat manusia melihat itu, tiba-tiba hilanglah ingatan mereka tentang dunia. Sampai-sampai mereka merasa dulu di dunia hanya sesaat saja mereka tinggal. Karena apa? Karena mereka sudah melihat betapa ngerinya alam akhirat. Padahal dahulu di dunia mereka hidup selama 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Bahkan ada yang 100 tahun, bahkan ada yang 1000 tahun. Akan tetapi ketika mereka sampai di alam akhirat, melihat betapa dahsyatnya hari kiamat itu, bagaimana bintang-bintang dibenturkan, gunung-gunung berterbangan, langit dilipat, sesuatu yang tidak pernah terpintas di pikiran mereka. Ketika mereka melihat pemandangan itu, mereka ingat dengan kehidupan dunia, maka mereka merasa dulu di dunia hanya sesaat saja pada siang hari atau sore hari. Demikianlah dahsyatnya kehidupan akhirat. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian juga Rasulullah SAW menceritakan dalam hadisnya yang mulia. Apa kata Rasulullah? Yu'ta bi an'ami ahlid dunya min ahlin nar. Akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya selama di dunia. Paling senang hidupnya, Pak. Ya, tidak pernah merasakan kesengsaraan. Bahagia saja seumur hidupnya.
Akan tetapi min ahlin nar, akan tetapi dia termasuk ke dalam golongan penduduk neraka. Fayusbagu sabghatan finnar, kemudian Allah celupkan dia ke neraka sabghatan, sekali celup. Sekali celup saja Pak, dicelupkan. Ya. Kemudian setelah dicelup diangkat lagi, tsumma yuqalulah, kemudian ditanyakan kepadanya, ya ibni Adam, ya. Wahai anak Adam, wahai manusia, ya. Hal ra'aita khairan qab, pernahkah engkau melihat kebaikan selama hidupmu walau sedikit? Hal marrabika na'imun qab, pernahkah engkau melihat atau merasakan kenikmatan dalam hidupmu walau sedikit, walau secuil? Apa jawabnya bapak-bapak kaum muslimin? Qala la wallahi ya Rabb, tidak ya Allah, demi engkau tidak pernah aku melihat kebahagiaan, tidak pernah aku merasakan kenikmatan. Nah, siapa tadi dia orangnya bapak kaum muslimin? Orang yang paling senang hidupnya selama di dunia. Dicelupkan sekali celup ke neraka Pak, kemudian diangkat. Seketika dia lupa dengan semua kesenangannya di dunia, lupa, sirna seketika. Karena apa? Sekali celup ke dalam neraka. Ratusan tahun dia merasakan kebahagiaan, kenikmatan, sekali celup ke neraka, hilang semuanya Pak. Nah, kemudian Allah datangkan lagi orang yang berbeda. Yu'ta bi asyaddin nas, didatangkan pula orang yang paling sengsara, ya, orang yang paling, ya, tidak enak hidupnya, yang paling melarat, yang paling bansai, ya, bu'san fid dunya, ya, dia sangat menderita, sangat buruk keadaannya selama di dunia. Min ahlil jannah, akan tetapi disebabkan amalannya, keimanannya, disebabkan ridha Allah padanya, dia termasuk daripada penduduk surga. Kemudian fayusbagu sabghatan fil jannah, kemudian dia pun dicelupkan sekali celup ke dalam surga. Ya, dicelupkan sekali celup ke dalam surga. Tsumma yuqalulah, kemudian ditanyakan kepadanya, ya ibni Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qab, pernahkah engkau melihat keburukan dalam hidupmu walaupun sedikit? Hal marrabika syiddatun qab, pernahkah engkau merasakan kesengsaraan dalam hidupmu walau sedikit? Siapa dia tadi Pak? Orang yang paling sengsara hidupnya selama di dunia. Ditanyakan Allah seperti itu, apa jawabnya? La wallahi ya Rabb, tidak ya Allah, demi engkau tidak pernah aku merasakan kesengsaraan dalam hidupku walaupun sedikit. Nah, demikianlah bapak-bapak kaum muslimin, perbandingan antara dunia dan akhirat. Betapa tidak ada harganya dunia ini. Ya, bahkan sekali celup saja seseorang ke neraka, dia lupa seketika dengan kebahagiaannya selama di dunia. Sekali celup seseorang ke dalam surga, lupa dia dengan segala kesengsaraannya selama di dunia. Maka pada hari itu tidak ada yang muncul kecuali penyesalan. Yauma yatadzakkarul insan, kata Allah. Yauma yatadzakkarul insan, pada hari itu ingatlah manusia, insyaflah manusia, sadarlah manusia. Akan tetapi tidak ada lagi guna kesadaran itu baginya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang pertama tadi
Sudah kita paparkan bagaimana keadaan kehidupan kita nanti di akhirat dan bagaimana perbandingannya dengan kehidupan kita yang sekarang, yakni kehidupan dunia. Maka jelaslah bagi kita bahwasanya akhirat itu adalah tempat kita kembali. Akhirat itu adalah kampung kita yang paling utama, kampung kita yang sebenarnya. Dan surga adalah tempat kita. Karena apa? Karena surga itu adalah sebaik-baik tempat, semulia-mulia tempat. Dan kita manusia adalah semulia-mulia makhluk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dan kami ciptakan manusia itu dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Allah katakan bahwasanya manusia, kita ini adalah makhluk yang paling mulia. Maka sudah sepantasnya tempat kita besok adalah di surga. Maka dari itu Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk menahan diri kita dari perbuatan dosa, untuk menahan diri kita daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang dilarang dalam syariat agama kita. Allah suruh kita menahan diri, Allah suruh kita sabar. Sabar kita. Ya, karena apa? Karena kesabaran ini itu sebenarnya tidaklah lama. Seorang ustadz berkata, kita disuruh oleh Allah untuk taat. Kita disuruh oleh Allah untuk sabar selama hidup di dunia ini. Itu tidaklah lama. Sampai kapan bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah? Hanya sampai mati saja. Sampai mati saja. Dan kita tidak tahu mati itu kapan. Bisa jadi nanti, bisa jadi besok, bisa jadi seminggu lagi. Kita tidak tahu kapan. Dan Allah menyuruh kita untuk sabar hanya sampai mati saja. Apabila malaikat Israel sudah datang kepada kita, sudah dicabutnya nyawa kita, maka game over. Selesailah kita bersabar selama di dunia. Saatnya kita memanen pahala. Saatnya kita menikmati apa yang sudah kita usahakan dulu selama di dunia. Dengan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana wa kullu ibadatina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.